Berlatar tahun 1982, di mana semua anak sangat menggemari beberapa permainan pixel yang banyak bermunculan, mulai dari Pac-Man, Tetris, Donkey Kong, Super Mario, dan masih banyak lainnya. Salah dua dari anak-anak tersebut bernama Sam dan Will. Mereka nampak begitu bersemangat mendatangi salah satu game center yang baru buka untuk menikmati semua permainan pixel di sana. Terlihat Will tidak mahir dalam memainkan beberapa permainan. Berbeda hal dengan Sam. Meski ini adalah kali pertama ia memainkan permainan, Sam mampu memahami setiap gerak pola dalam permainan tersebut, hingga membuatnya berhasil memperoleh skor tertinggi pada setiap permainan analog yang ada di dalam game center ini. Semua anak yang menyaksikan kehebatan Sam bisa memperoleh skor tertinggi dalam permainan begitu takjub kepadanya. Will juga memberikan sebuah brosur kompetisi kejuaraan dunia video game kepada Sam dengan kemungkinan besar ia mampu keluar menjadi pemenangnya. Kebetulan kompetisi diadakan hari ini. Mereka berdua bergegas mendatangi tempat kompetisi dan mendaftarkan Sam di sana. Sam dan Will kemudian bertemu dengan Ludlow, seorang anak yang dijuluki bocah ajaib karena kemampuan dia dalam permainan. Mereka bertiga akan melawan Eddie, sang penantang yang menjuluki dirinya sebagai Fire Blaster. Pencetus kompetisi ini sengaja mengundang salah seorang perwakilan dari Guinness Book of World Record untuk mencatat rekor hasil pertandingan, dan juga mengundang perwakilan dari NASA yang akan merekam kompetisi permainan. Hasil dari video permainan nantinya akan dikirim oleh pihak NASA ke luar angkasa. Semua itu bertujuan agar mereka bisa berkomunikasi dan memberikan pesan pada kehidupan asing di luar sana. Hasil dalam kompetisi menunjuk Eddie sebagai anak yang berhasil memperoleh skor tertinggi dalam permainan Pac-Man. Sementara Sam, ia berhasil meraih skor tertinggi pada permainan Galaga Centipede. Sam serta Eddie kemudian maju sebagai finalis dan akan menuntaskan permainan Donkey Kong untuk mengetahui siapa di antara mereka yang keluar menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Awalnya Sam berhasil memperoleh level skor jauh melewati Eddie. Namun Eddie mampu menyusul skor Sam di level terakhir dan pada akhirnya ia keluar sebagai pemenang. Kekalahan barusan menumbuhkan kekecewaan besar pada diri Sam hingga membuatnya bersedih. Beruntung Will tetap berada di sampingnya dan kembali menyemangati sahabatnya. Bahkan hingga mereka berdua telah tumbuh menjadi pria dewasa, Will masih setia bersama Sam untuk selalu menenangkan dirinya. Will sendiri, entah bagaimana caranya, dia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat, meskipun banyak rakyat yang membencinya. Sementara Sam, dia bekerja sebagai petugas servis elektronik. Sebagai presiden dan seorang sahabat, Will terus meyakinkan Sam bahwa dirinya memiliki potensi besar. Kepintaran Sam bisa membuatnya mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Di tempat yang berbeda, muncul beberapa pesawat dari luar angkasa yang mendatangi pangkalan militer. Para prajurit pun diperintahkan untuk bersiap dengan penyerangan yang akan terjadi. Serangan barusan berhasil menghancurkan salah satu pos serta beberapa pesawat tempur dan membuat semua benda yang hancur menjadi kotak-kotak kecil seperti pixels. Salah seorang prajurit lalu keluar guna memastikan keadaan sekitar. Namun tiba-tiba sinar mulai menyinarinya hingga menghancurkan tubuh prajurit ini menjadi pixel. Selesai bertemu Presiden Will, Sam pergi melakukan pekerjaannya untuk memasang peralatan alat elektronik. Di rumah ini, Sam bertemu dengan Matty, seorang bocah yang banyak menceritakan kisah hidup mengenai keluarganya. Tiba-tiba, ibu Matty yang bernama Violet datang dan membuat Sam terpesona dengan parasnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Sam menghampiri Violet di dalam lemari untuk meminta bayarannya. Tetapi keadaan Violet sedang bersedih sebab masalah di dalam keluarga. Sam lalu coba menghibur Violet dengan mengajaknya berbicara. Kemudian Sam memanfaatkan kesempatan ini untuk membasahi bibir Violet. Naas, aksi Sam ditolak mentah-mentah oleh Violet. Karena menurut Violet, Sam terlalu miskin untuk hidupnya yang bergelimang harta. Di tengah perdebatan, Will menelpon Sam dan meminta ia segera datang ke Gedung Putih.
Hal yang sama pun dilakukan Violet. Mereka berdua dipanggil oleh presiden untuk membahas mengenai penyerangan yang terjadi di pangkalan militer. Rupa-rupanya cuy, Violet adalah letnan kolonel yang sengaja dipanggil presiden untuk membahas masalah penyerangan di ruang strategi. Sementara Sam, dia menemui langsung Will di ruang presiden. Dari rekaman yang diperoleh, Will memberitahu Sam jika pangkalan militer mendapat serangan dari pesawat yang mirip dengan pesawat luar angkasa pada permainan Galaga Centipede. Untuk itu, Will meminta Sam menjelaskannya kepada seluruh anggota dewan pemerintahan. Nah, di hadapan semua orang, Sam membenarkan perkataan Will bahwa saat ini mereka sedang diserang oleh permainan Galaga Centipede, hingga membuat apapun yang terkena serangannya menjadi potongan pixels. Semua itu terlihat dari pola gerakan pesawat luar angkasa dan hasil dari penyerangan sebelumnya. Akan tetapi, tidak ada siapapun di sana yang mempercayai perkataan Sam. Semua anggota dewan justru menganggap Sam sedang teler dan mengusirnya dari ruangan rapat. Dalam perjalanan pulang, Sam dikejutkan dengan kehadiran Ludlow, si bocah ajaib yang bersembunyi di dalam mobilnya. Ludlow rupa-rupanya sudah lama mengikuti Sam, dan ia juga mengetahui kebenaran mengenai penyerangan pesawat luar angkasa Galaga Centipede. Ludlow memperkuat pernyataannya dengan mengingatkan Sam atas kompetisi kejuaraan dunia video game dahulu. Seluruh acara dalam permainan itu direkam oleh NASA dan dikirim ke luar angkasa untuk berkomunikasi dengan makhluk asing. Alih-alih berkomunikasi dengan mereka, Ludlow meyakini jika makhluk asing yang menemukan rekaman tersebut mengirim tiruan dari video game yang mereka lihat untuk menyerang bumi. Selain itu, Ludlow juga tidak sengaja menemukan rekaman milik para makhluk asing yang menggunakan wujud manusia untuk memperingatkan para penduduk bumi bahwa mereka akan kembali melakukan serangan dalam waktu 15 jam demi merebut bumi. Selain untuk ditiru, rekaman video game yang pernah NASA kirim ke luar angkasa juga dianggap para makhluk asing sebagai pernyataan peperangan. Mereka juga memberi 3 kesempatan dengan 3 penyerangan di tempat yang berbeda. Pertama penyerangan berlangsung di pangkalan militer Amerika Serikat. Dan selanjutnya penyerangan akan berlangsung di negara India. Penyerangan yang terjadi pada Taj Mahal membuat Will semakin gusar. Ia mendatangi Sam dan Ludlow untuk mendatangi ruang persenjataan yang dipimpin oleh Violet. Violet lalu menjelaskan jika saat ini para ilmuwan berhasil menciptakan senjata sinar partikel yang mampu mengalahkan persenjataan milik makhluk asing. Anggota dewan juga akhirnya mempercayai semua perkataan Sam dan mempersiapkan prajurit militer terbaik untuk melakukan serangan. Sedangkan Sam dan Ludlow dipercaya melatih para prajurit menggunakan video game. Meski kebanyakan dari prajurit gagal dalam pelatihan, Sam berhasil membangkitkan semangat mereka dengan mencontohkannya cara bermain. Keesokan harinya, Presiden Will mendapat laporan jika serangan makhluk asing akan kembali terjadi di wilayah London, Inggris. Ia langsung mengutus seluruh prajurit militer terbaik yang sudah dilatih sebelumnya untuk pergi dan bersiap melakukan serangan di sana. Saat semua prajurit sudah menempati posisi mereka dan Presiden Will sedang berkumpul dengan anggota dewan dari negara Inggris, video game Galaga Centipede datang melakukan penyerangan dari luar angkasa. Dengan kemampuan prajurit militer yang gak seberapa dalam permainan, membuat mereka sangat kesusahan melawan satu Galaga Centipede yang terus membelah dirinya. Sam tiba-tiba mengambil salah satu senjata dan maju mengalahkan setiap potongan Galaga Centipede seorang diri. Akan tetapi ini semua belum berakhir karena level pada permainan Galaga Centipede meningkat. Sebagai teman lama Sam yang menjadi satu-satunya bocah ajaib dalam permainan, Ludlow pun ikut ambil posisi melakukan penyerangan. Nah, mereka berdua mampu mengalahkan setiap Galaga Centipede yang turun dan terus mendapatkan skor. Salah satu Centipede kemudian memasuki kota, disusul oleh Sam dari belakang yang terus mengejarnya. Makhluk tersebut mulai menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, namun Sam berhasil menghentikan tepat sebelum mencelakai seorang bocah. Pada peperangan ini, umat manusia berhasil memenangkannya.
Saat semua prajurit dan Presiden Will tengah merayakan, salah satu media menyiarkan seekor makhluk asing yang menggunakan rupa manusia memberi ucapan atas kemenangan umat manusia. Makhluk asing ini juga mempersembahkan ke umat manusia sebuah piala kemenangan yang berbentuk anjing dan bebek dari permainan Duck Hunt. Mereka kemudian memperingatkan jika umat manusia hanya memiliki satu kesempatan lagi. Kalau kalah, maka bumi akan dihancurkan. Awalnya peringatan tersebut sama sekali tidak menakuti Sam. Namun Presiden Will tiba-tiba teringat dengan game Donkey Kong yang tidak bisa Sam menangkan. Dan karena alasan itulah Presiden Will berinisiatif menjemput Eddie karena hanya dia satu-satunya bocah yang berhasil mengalahkan Sam dalam permainan Donkey Kong. Kebetulan Eddie adalah salah satu napi dengan kejahatan yang sangat buruk. Dia mengajukan beberapa kesepakatan dan kebebasan dari penjara ini kalau Presiden Will menginginkan kemampuannya. Setelah menyetujui negosiasi atas kesepakatan yang diajukan Eddie, Presiden Will pun mendapat laporan jika ada makhluk asing yang akan melakukan penyerangan malam ini di kota New York. Para makhluk asing juga memberikan rincian kalau mereka akan melakukan serangan menggunakan permainan Pac-Man. Kebetulan Violet bersama para ilmuwan sudah mempersiapkan persenjataan portable yang telah mereka tempelkan di beberapa mobil berwarna. Violet juga memanggil Toru Iwatani, sang perancang permainan Pac-Man, untuk membantu mereka. Pac-Man melahap dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya menjadi kepingan pixel. Melihat kekejaman karakter game ciptaannya, Toru Iwatani coba mendekati Pac-Man dan menenangkan makhluk tersebut. Namun naas, keputusan Toru justru membuat dirinya sendiri celaka. Hingga akhirnya Sam, Ludlow, dan Eddie tidak ada pilihan lain selain menghancurkan Pac-Man. Violet yang sudah menghubungkan visual mobil ke monitor miliknya menuntun mereka untuk mengejar Pac-Man dan memberitahu jika Pac-Man memiliki 3 nyawa. Beruntung, Eddie berhasil bergerak dengan sangat cepat dan mengambil 1 nyawa Pac-Man. Kini tersisa 2 nyawa milik Pac-Man. Makhluk itu terus bergerak dan menelan bola energi yang membuat Pac-Man kebal selama 10 detik, serta bisa memakan mobil mereka. Ludlow pun berinisiatif mengalihkan perhatian Pac-Man dengan membiarkan dirinya dikejar. Hingga sampai di salah satu persimpangan jalan, Eddie berhasil mengejar Pac-Man dan menghancurkannya pada waktu yang tepat setelah efek bola energi habis. Tersisa 1 nyawa terakhir. Eddie menginjak gas mobil untuk mengejar Pac-Man dan tidak sengaja membuatnya jatuh ke sungai. Sam pun menjadi harapan satu-satunya umat manusia. Semua orang bergantung pada kemampuannya saat ini. Pac-Man berhasil menelan salah satu bola energi. Sam sengaja mendekati makhluk itu dan mulai menghitung mundur sampai 10. Pada hitungan terakhir, Pac-Man pun kembali normal. Hingga dengan mudah Sam bisa menghancurkannya. Sekali lagi, Sam berhasil menunjukkan kehebatannya. Dia mendapat sorak-sorai kegembiraan dari semua orang yang menyaksikan perjuangannya. Kemudian berkat keberhasilannya mengalahkan permainan Pac-Man, kali ini makhluk asing mempersembahkan sebuah piala kemenangan berupa karakter Q*bert dari permainan Puzzle Q*bert. Keesokan harinya saat Sam dan yang lain tengah melakukan pesta perayaan, salah satu media kembali menyiarkan sesosok makhluk asing menggunakan wujud manusia yang menyatakan jika umat manusia telah melakukan kecurangan saat melawan Pac-Man. Karena alasan itu pun makhluk asing berencana akan melakukan serangan penuh ke bumi menggunakan semua permainan dalam video game. Nah, mendengar ancaman tersebut membuat Eddie ketakutan. Ia bergegas meninggalkan gedung, namun langkah tertahan oleh Matty. Awalnya, Matty hanya ingin menemui Eddie untuk mengembalikan kacamata miliknya yang tidak sengaja tercebur saat melawan Pac-Man. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Eddie lah penyebab kecurangan itu. Dia menaruh kode cheat pada kacamatanya hingga Eddie mampu bergerak dengan sangat cepat. Kemudian Eddie berterus terang jika ia sudah menggunakan cheat sejak berusia 10 tahun. Kode itu jugalah yang menjadikan Eddie sebagai pemenang saat melawan Sam dulu.
Tidak lama setelah berbicara dengan Eddie, tiba-tiba pesawat makhluk asing datang menculik Matty sebagai tanda kemenangan mereka. Violet dan Sam yang telat menyelamatkan Matty menjadi sangat panik. Buruknya lagi, Presiden Will tidak mengangkat telepon Sam, dan Violet dikeluarkan dari pekerjaannya karena diduga membantu Sam melakukan kecurangan saat melawan Pac-Man. Tidak ingin menyerah begitu saja, Violet baru menyadari jika Q-Bert berasal dari planet para makhluk asing. Tetapi Q-Bert justru berkata jika makhluk asing di planetnya tidak mengetahui kalau rekaman yang mereka terima hanyalah sebuah video game dan bukan pernyataan berperang. Q-Bert juga menambahkan nih, jika saat ini pesawat induk berhasil menciptakan semua jenis karakter yang ada di dalam video game untuk menghancurkan bumi. Dan secara tiba-tiba, Violet berencana mengajak Sam dan Ludlow untuk masuk ke dalam pesawat induk demi menghentikan invasi serta menyelamatkan Matty. Keesokan hari, pesawat induk makhluk asing menurunkan semua karakter video game untuk menghancurkan bumi. Di tengah kehancuran kota, tiba-tiba Presiden Will datang dan akan membantu mereka memasuki pesawat induk makhluk asing. Sam pun berencana membawa Violet, Presiden Will dan Q-Bert untuk menyelinap masuk ke dalam kapal induk. Sementara Ludlow dipercaya menangani makhluk asing yang ada di bumi. Di tengah keseriusannya menghajar para karakter video game, Ludlow bertemu dengan Lady Lisa, satu-satunya karakter video game wanita favoritnya sedari kecil. Lady Lisa menyerang Ludlow dengan segala kemampuannya, tetapi Ludlow sama sekali tidak ingin melukainya. Nah, perasaan dan ketulusan Ludlow itu pun berhasil meluluhkan hati Lady Lisa hingga membuat ia jatuh cinta kepadanya. Di tengah kemesraan ini, tiba-tiba Eddie datang dan mengakui bahwa selama ini dialah yang telah berbuat curang. Eddie bermaksud ingin membuktikan kehebatannya dalam permainan meskipun tanpa menggunakan kode cheat. Di lain sisi, Sam dan kawan-kawan rupanya kehadiran mereka sudah ditunggu oleh pemimpin makhluk asing dan bisa masuk ke pesawat induk dengan mudah. Setibanya di dalam, pemimpin makhluk asing menyiapkan permainan Donkey Kong untuk Sam, Violet, dan Presiden Will. Jika salah satu dari mereka berhasil memenangkan permainan dan menyelamatkan para sandera, maka umat manusia akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Sam merasa tidak mampu dalam permainan Donkey Kong karena ia pernah kalah dari Eddie saat kecil. Tetapi Matty memberitahu Sam jika Eddie berhasil menang sebab dia menggunakan kode cheat. Saat melawan Pac-Man pun, Eddie masih menggunakan kode cheat untuk bergerak cepat. Yang berarti selama ini Sam lah anak sebenarnya yang harusnya menjuarai kompetisi kejuaraan dunia video game. Di bumi, Ludlow, Lady Lisa dan Eddie juga melakukan pertarungan yang sama. Mereka melawan para karakter dari video game hingga terpojok dan tidak ada jalan untuk keluar. Beruntung di waktu yang tepat, Sam berhasil menghajar Donkey Kong dan memenangkan permainan ini, membuat semua karakter dari video game seketika itu juga hancur, termasuk Lady Lisa. Sam dan yang lain berhasil kembali dengan selamat. Eddie pun mengakui kekurangannya kepada Sam dan mengakui jika dia adalah pemain terbaik di dunia. Sebagai hadiah dan bukti atas kemenangan Sam, pemimpin makhluk asing mengubah Q-Bert menjadi Lady Lisa dan menjadikannya sebagai piala kemenangan umat manusia. Pemimpin makhluk asing menerima kekalahannya dengan baik. Tidak lupa dia juga mengembalikan lengan Toru Iwatani yang sempat hancur menjadi potongan piksel. Kekalahan dan kemenangan dalam permainan juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya berkaitan dengan kompetisi atau olahraga saja, kita harus berlapang dada. Kerap kali hasil atau kenyataan datang tidak sesuai dengan harapan. Kisah dalam hidup yang membuat kita naik turun, senang sedih memberikan banyak pengalaman dan pesan penting. Mungkin kita nggak menyadari ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari setiap pengalaman. Bahkan sekalipun pengalaman pahit akan mengajarkan kita pada banyak nilai berharga, termasuk untuk berlapang dada.